Hadirin dan hadirat, dengan segala hormatnya saya mempersilakan akhina fillah ad-da'i ilallah Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, wabil khusus guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dan menjadikan beliau salah satu tonggak umat Islam, bukan saja di tanah Singapura ini, tetapi di seluruh kawasan Asia, bahkan di seluruh dunia muslimin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada hari ini di rumah Allah yang suci dan mulia ini, kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengambil keberkatan dari Maulid ini untuk sama-sama kita mengenang salah seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang ulama pewaris para nabi, wabil khusus pewaris Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, apa yang kita lakukan ini tiada lain kecuali merupakan cerminan dari upaya kita untuk kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara demonstratif bahwa kita ini cinta kepada para wali-wali Allah, kita ini cinta kepada para nabi-nabi, wabil khusus kepada imam para nabi, junjungan umat manusia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tujuan dari apa yang kita lakukan ini kecuali kita ingin mendapatkan cinta Allah, kecuali kita berharap kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kita merasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita ini tidak ada artinya sama sekali jika dibandingkan dengan haknya Rasulullah. Bahkan jika dibandingkan dengan kecintaan para as-sabiqun al-awwalun, al-muqarrabun, cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada tara bandingannya. Boleh jadi dari segi zahir, boleh jadi dari segi zahir ada kemiripan antara cinta kita dengan cinta beliau-beliau itu, tetapi dari segi hakikat kita tidak akan pernah mendapatkan derajat kecintaan para as-sabiqin al-awwalin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat pada sebuah surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Hasan Al-Basri, meminta nasihat kepada beliau bagaimana beliau bisa bertindak sebagai khalifah yang rasyid. Dan dalam kesempatan ini beliau meminta kepada Hasan Al-Basri untuk menasihati beliau bagaimana beliau itu bisa meniru Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa pilihannya kepada Sayyidina Umar? Karena kondisi negara dan situasi negara di saat beliau pimpin mirip dengan situasi negara di saat dipimpin oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan Al-Basri ketika menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jika kamu bisa meniru
Umar Ibn Khattab di dalam kepemimpinannya, di dalam keadilannya, di dalam kebijaksanaannya, maka kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena kondisi kamu sedikit banyaknya agak berbeda. Karena beliau memimpin para sahabat, sedangkan Anda bukan memimpin para sahabat. Tetapi betapapun Anda memiliki sebuah ciri khusus, itu tetap Umar Ibn Khattab lebih mulia daripada Anda. Demikian juga cinta kita ini, yang mau kita ekspresikan, yang kita bayangkan, tidak akan pernah setara dengan cinta para as-sabiqin al-awwalin. Kita melihat bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika wafatnya Rasulullah SAW, beliau sempat tidak sadar tentang hakikat kematian. Padahal kematian Rasulullah dan syahadah Rasulullah SAW pernah dibuat latihan oleh Allah. Dibuat latihan oleh Allah ketika perang Uhud. Perang Uhud itu sempat tersebar berita bahwa Rasulullah tewas. Menurut para ulama, kejadian itu salah satu hikmahnya agar supaya meringankan para sahabat ketika beliau meninggal dunia. Jadi pernah ada latihan sebelumnya. Coba bayangkan, latihan seperti itu tidak pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa membayangkan remuk redam hati penuh kesedihan yang dialami oleh para sahabat. Itu pun Sayyidina Umar Ibn Khattab seakan-akan beliau tidak percaya bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Bahkan beliau mengancam, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, saya akan tebas kepalanya. Sampai ketika beliau dibacakan kepada beliau ayat yang menyatakan bahwa kematian bagi seorang Rasul adalah suatu kepastian. Kemudian beliau datang di hadapan Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul Allah, sebongkah batang kurma tempat Anda bersandar ketika berkhutbah itu menangis, dan tangisannya didengar oleh kami semuanya ketika Anda terpaksa pindah ke mimbar yang kami bangun. Kami umatmu wahai Rasul lebih patut menangisi kepergian Anda, lebih patut merasakan kehilangan dan kewafatan Anda. Kemudian beliau mengatakan, kami menyaksikan betapa al-fuhul, onta-onta yang berontak, onta-onta yang besar, ketika Anda hadir di hadapan mereka. Mereka sujud, mereka tunduk kepadamu. Kalau bukan karena Anda melarang kami, kami lebih berhak dan lebih patut untuk sujud kepada Anda. Beliau berkata, wahai Rasulullah, andai kata Anda tidak bergaul kecuali dengan manusia-manusia yang setara dengan Anda, maka kami semuanya tidak patut menjadi sahabat-sahabatmu. Jika engkau tidak menikah, wahai Rasulullah, kecuali dengan wanita-wanita yang setara denganmu, tentu engkau tidak akan menikah dengan siapapun dari anak dan saudara kami. Tetapi engkau mau menikah dengan anak kami, dengan saudara-saudara kami. Engkau mau duduk bersama kami di atas tanah, makan dengan apa yang kami makan. Banyak sekali muslimin dan muslimat, tanda-tanda betapa para sahabiqin al-awwalin memiliki cinta yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Kita berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Habibna Abdullah bin Alawi al-Haddad berkata, ya Allah, bantu kami untuk menjadi ahlul yamin, tetapi jangan engkau bangkit kami di hari kemudian kecuali engkau catat kami dari al-muqarrabin, agar supaya kami mendapatkan derajat untuk bersama-sama para sahabat dan keluarga Nabi didampingi atau di samping Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.